Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semangatnya tidak berkurang sedikit pun ya untuk belajar di kelas ini. Baik, saudara, kita hari ini akan mempelajari bab kerja dan energi. Oke, bab 4, kerja dan energi. Yang kita pelajari di bab ini yaitu yang pertama kerja oleh gaya konstan, yang kedua kerja oleh gaya berubah, yang ketiga hubungan kerja dengan energi, yang keempat daya, kemudian yang kelima pusat massa. Gitu ya. Gaya kerja gaya konstan. Di sini ada sebuah balok yang diberi gaya oleh seorang wanita. Ya. Gaya yang diberikan adalah F. Gaya tersebut terhadap garis horizontal membentuk theta, sehingga gaya yang diberikan oleh wanita ini F cos theta. Harapannya, balok ini dipindahkan sejarak D, sehingga usaha yang dilakukan oleh balok, ya, dW sama dengan vektor F dot ds, vektor ds. dW sama dengan F ds cos theta. Kita integralkan, kita dapatkan W sama dengan F S cos theta. Gaya yang diperhitungkan adalah gaya yang sejajar bidang pergeseran. Satuannya Nm sama dengan Joule, ya, atau Dine, cm sama dengan ERG. Di sini contoh ya, contoh soal, sebuah balok dengan massa 10 km dinaikkan dengan besar gaya P, sejajar bidang miring dari dasar sampai puncak sejauh 5 meter, dan posisi puncak terletak 3 meter dari dasar. Andaikan permukaan bidang tanpa gesekan, berapakah kerja yang harus dilakukan oleh gaya P untuk mendorong balok ke atas dengan kelajuan konstan? Kita gambarkan ya, di sini ada bidang miring, kemudian ini adalah balok, dan harapannya akan digeser sejauh D. Nah, di sini bidang miring tersebut membentuk sudut theta. Kita gambarkan ya. Jadi balok ini kita dorong ke atas. Karena benda bergerak dengan kelajuan konstan, maka percepatan benda sama dengan 0. Sehingga dari diagram gaya-gaya diperoleh. Jadi ini ya, ini garis ini, titik-titik ini diperoleh dari balok. Jadi tegak lurus ini kenapa arah panahnya ke bawah, karena dia berat balok itu, mg-nya kayak gitu ya. Kemudian gaya normal terhadap bidang seperti itu. Maka kita dapatkan sigma F sama dengan 0, di mana P ya min mg sin theta sama dengan 0 gitu ya. P itu arah gaya yang diberikan ke balok tersebut gitu. Jadi P sama dengan mg sin theta. Di situ massa baloknya 10 kg, kemudian gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian sin theta di situ karena D ini nilainya 5 meter persegi, 5 meter, kemudian horizontalnya ini membentuk ya ukurannya ya misalnya panjangnya 4 meter, kemudian yang tegak ini panjangnya 3 meter, sehingga untuk sin theta kita dapatkan 3/5 gitu ya, sehingga P sama dengan 60 Newton. Kerja yang dilakukan oleh gaya P adalah W sama dengan vektor P dot vektor D sama dengan P kali D cos 0.
Sehingga di sini kita dapatkan P-nya 60 Newton, ya. Terus D-nya 5 N. Sehingga kita dapatkan 300 Nm, ya, satuannya. Bila balok diangkat sampai ke puncak tanpa melalui bidang miring, kerja yang dilakukan adalah W sama dengan mgh. M itu massa 10 kg kali 10 meter per sekon kuadrat dikali 3 meter. Sehingga kita peroleh 300 joule. Contoh yang kedua, seorang anak menarik balok dengan sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal sejauh 100 meter dengan kelajuan konstan. Berapakah kerja yang dilakukan anak terhadap balok bila koefisien gesekan kinetis 0,2 dan massa balok 50 kg? Kemudian penyelesaian diagram gaya pada balok. Nah, di sini kita gambarkan di mana balok ini berada di bidang datar, sehingga kita bisa gambarkan garis normal dan berat dari balok. Kemudian di sini ada gaya geseknya, friction, ya, F itu. Kemudian gaya yang diberikan terhadap balok kita bisa gambarkan di situ terhadap bidang datar dan bidang tegak lurusnya. Di situ ada P cos theta dan P sin theta. Kita hitung ya persamaannya, di mana sigma fx vektor sama dengan 0, P cos theta min F sama dengan 0, dan sigma Fy vektor sama dengan 0, P sin theta plus N sama min W sama dengan 0. Kita ulangi ya, sigma Fy sama dengan 0, P sin theta plus N min W sama dengan 0. Ya, hubungan antara gaya gesek F dan gaya normal N adalah frictionnya F sama dengan mu Kn. P sama dengan mu Kw per cos theta plus mu K sin theta. Kerja yang dilakukan oleh anak W sama dengan vektor P dot vektor D sama dengan PD cos theta. Ya, jadi nilai P tadi kita dapatkan 117,87 Newton dikali 100 meter. Kemudian kali 0,707. Nah, kita dapatkan 8333,41 Joule. Usaha oleh gaya yang berubah. Andaikan gaya berubah terhadap posisi Fx dan arah gaya searah dengan arah gaya X, maka kerja yang dilakukan oleh gaya berubah ini dari X1 sampai X2 ditunjukkan pada gambar. Kita lihat di sini gayanya berubah ya. Nah, ini. Jadi ini ada sumbu, kita anggap sumbu XY ya. Nah, ini jaraknya ini delta X ya. Jadi ini dari X1 ke X2 dan masing-masing perubahan ini adalah delta X. Jika pergeseran X dibagi menjadi sejumlah interval kecil delta X yang sama, maka gaya F selama pergeseran yang kecil delta X dari X1 sampai X1 plus delta X1 hampir mempunyai harga yang konstan dan kerja yang dilakukan adalah delta W1 sama dengan F1 delta X1. Dengan F1 adalah besarnya gaya pada X1. Secara keseluruhan, total W yang dilakukan F selama pergeseran dari X1 hingga X2 merupakan jumlahan dari masing-masing kerja dalam interval delta X1, sehingga total usaha dapat dituliskan W total sama dengan delta W1 plus delta W2
hingga delta WN. Itu ya. Jadi bisa kita tuliskan di situ sigma dari I ke N, Fi delta X1. Bila interval delta X mendekati 0 dan jumlah interval banyaknya tak terhingga, maka kita tuliskan W sama dengan limit N hingga tak hingga ya. Tak hingga, kemudian sigma I ke N, Fi delta Xi sama dengan integral X1 ke X2 Fx dx. Dengan N jumlah interval. Oke. Usaha dan energi kinetik. Energi kinetik biasa kita tulis EK ya. Keadaan sederhana diandaikan resultan gaya F konstan baik besar maupun arah gaya ini bekerja pada partikel dengan massa M. Akan menghasilkan percepatan yang konstan A. Jika kecepatan dari partikel itu V, maka energi kinetiknya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kita gambarkan di sini ada balok dengan massa M, ya, kemudian diberi gaya F, dia berada di situ ada titik A dan titik B, ya, dengan jarak ds, ya. Dari gambar dapat kita hitung usaha oleh gaya F adalah W sama dengan integral A ke B F ds, ya, sama dengan integral A ke B MA ds. ds sendiri itu diferensiasi ya, diferensial S gitu ya. Jadi yang bisa kita lanjutkan dulu ya. Kemudian W sama dengan integral A ke B, di mana M dV per dt, ya, itu sama dengan A kan ya, ds. Sehingga bisa kita tuliskan ds per dt ini kan dv. Jadi integral A ke B sama dengan mv dv. Begitu. Nah, gitu ya. Sehingga kita dapatkan W sama dengan setengah mv kuadrat A ke B. W sama dengan setengah mvb kuadrat min setengah mva kuadrat. Sehingga W sama dengan delta EK. Oke, kemudian contoh 3. Sebuah balok masanya 40 kg. Mula-mula diam di atas permukaan mendatar tanpa gesekan. Jika pada balok diberi gaya mendatar yang berubah sebagai fungsi waktu, F sama dengan 60T plus 40, F dalam Newton dan T dalam sekon. Berapakah perubahan energi kinetik dari balok tersebut setelah 4 sekon? Jadi ini gambarnya ya, ini baloknya dan ini bidangnya. Dan ini gayanya. Oke, kita selesaikan dengan mencari A-nya dulu. A sama dengan F per M, di mana persamaan F tadi 60T plus 40. Sedangkan massa baloknya 40. Maka kita dapatkan ya 3 per 2T plus 1 meter sekon kuadrat. A itu sama dengan dV per dt, ya kan? Nah, kita peroleh di sini V, ya, nilai V-nya kita integralkan dari A dt. Sehingga kita masukkan V sama dengan A sudah kita dapatkan tadi, ya. Jadi 3 per 2T plus 1 dt. Nah, yang kita integralkan terhadap operator dt adalah fungsi T-nya. Sehingga kita peroleh 3 per 4 T kuadrat, gitu ya. Karena ini ada T-nya. Sedangkan yang 1 berarti kita naikkan menjadi T.
kemudian plus C, karena intervalnya tidak kita ketahui ya, integralnya dari apa ke apa gitu, jadi konstan nilainya. Maka T sama dengan 0, V sama dengan 0. Maka kita dapat nilai C. C-nya pun jadi 0 gitu ya, karena V-nya 0. Maka di sini V sama dengan 3/4 T kuadrat plus T gitu. Sedangkan pertanyaan yang tadi itu kita berapa perubahan energi kinetik dari balok tersebut setelah 4 sekon. Jadi saat T sama dengan 4, maka V2 gitu ya. Itu kita masukkan angkanya 3/4 terus 4 kuadrat plus 4 sama dengan 16 meter sekon. Meter per sekon ya. Ini tanpa kuadrat. T sama dengan 0, V1-nya 0. Sehingga delta EK sama dengan setengah MV kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Delta EK setengah 40 kali 16 kuadrat min 0. Maka delta EK sama dengan 5120 Joule. Kita masuk usaha dan energi potensial. Energi potensial, kita biasa tuliskan EP. Ya. Energi yang dimiliki sebuah benda karena berada pada ketinggian tertentu secara matematis dituliskan EP sama dengan mg kali H. Dengan M massa, satuannya kilogram, G gravitasi, percepatan gravitasi ya. Satuannya meter per sekon kuadrat, H ketinggian, satuannya M. Oke, kemudian usaha oleh gaya konservatif. Terdapat 3 benda dengan massa yang sama dan berada pada ketinggian yang sama seperti pada gambar. Jadi massa ya itu memiliki ketinggian H. Balok maksud saya, memiliki balok yang memiliki massa gitu ya. Dan ini balok yang berada di bidang datar ya, yang memiliki ketinggian H. Dan bidang miringnya itu sejauh S dan memiliki sudut theta. Kemudian di sini gambar yang ketiga yaitu massa yang memiliki ketinggian H ya. Kemudian dari titik A, B, kemudian ke C. Nah ini. Gitu ya. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada masing-masing benda? Nah ini. Benda satu ya. Dia memiliki berat ya. W M kali G. Sedang W besar ini adalah usaha ya. Fs gitu. W1 sama dengan F kali S. Maka di sini W1 sama dengan Mg kali H. Sedangkan benda 2 kita refleksikan ya. Karena dia memiliki ketinggian, maka balok sendiri ini dipengaruhi gravitasi ya. Arahnya ke bawah, M kali G. Kemudian karena dia berada di atas memiliki ketinggian H, maka kita refleksikan gaya yang bekerja di sini Mg sin theta gitu. Jadi W2 sama dengan F kali S. W2 sendiri Mg sin theta kali S. Nah, sama dengan Mg H per S ya. Sin theta ini kan H per S gitu ya. Kali S sehingga W2 kita dapatkan Mg kali H. Kemudian benda yang nomor 3 di sini W ya di titik B dan C sama dengan W3 ya. Di sini sama dengan WAB ditambah WBC ya. W3 sama dengan minus MG SAB gitu ya, karena dia naik ke atas ya, gerakannya ke atas sehingga arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi. Kemudian
plus MG SBC. Gitu. W3 sama dengan minus MG SAB plus MG H plus SAB. Nah, W3 minus MG SAB plus MGH plus MG SAB. SAB ini indeks ya. Jadi bukan kita ada konstanta tertentu, bukan. Jadi SAB ini kesalahan dalam menulis gitu ya. Sehingga W3 kita dapatkan W3 sama dengan MGH gitu. Dari ketiga benda tersebut ternyata menghasilkan usaha yang sama, meskipun lintasannya berbeda. Hal ini terjadi karena pada benda tersebut yang bekerja adalah gaya konservatif. Ya. Jadi, gaya konservatif adalah gaya yang menghasilkan kerja tidak tergantung pada lintasan. Contoh gaya konservatif ada gaya gravitasi, gaya pegas, gaya Coulomb, dan gaya magnet. Ya. Gaya konservatif kita tuliskan FK sama dengan min gradien EP. Ya. FK sama dengan minus delta EP per delta S. FK kali delta S sama dengan min delta EP. Sehingga WK sama dengan delta minus delta EP. Gitu. Contoh, usaha pada benda 1, 2, dan 3 dapat juga kita hitung dengan cara, misal, kita ambil untuk benda 3. WK sama dengan min delta EP. WK sama dengan min EPC min EPA. Ya. Jadi PA itu titik ya. Oke ya, maaf ya. Jadi WK sama dengan MGH. Oke, kita lanjutkan usaha oleh gaya non-konservatif. Misal sebuah benda bekerja pada gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Maka F sama dengan FK plus FNK. F kali delta S sama dengan FK delta S plus FNK kali delta S. W sama dengan WK plus WNK. WNK sama dengan W min WK. Sehingga kita peroleh WNK delta EK minus buka kurung minus delta EP buka tutup kurung. Sehingga kita peroleh bahwa WNK sama dengan delta EK plus delta EP. WNK sama dengan EK2 min EK2 plus EP2 min EP1. Kita dapatkan WNK sama dengan E delta EM. Perubahan energi mekanik. Ya. Jika tidak ada gaya non-konservatif, maka WNK sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan EK2 min EK1 plus EP2 min EP1. EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Sehingga EM1 sama dengan EM2. Hukum kekekalan energi mekanik. Contoh, sebuah benda dengan massa M bergerak menuruni bidang miring dengan ketinggian H, seperti pada gambar. Jika mula-mula balok diam, tentukan kecepatan benda ketika mencapai dasar bidang miring jika A bidang miring licin, B bidang miring kasar. Seperti gambar.
Maka dapat kita selesaikan saat bidang miring licin. Nah, dengan kita menggambarkan balok berada di ketinggian H, di mana bidang miring dengan sudut θ, maka WNK sama dengan 0. Ya, 0 sama dengan EK2 min EK1 plus EP2 min EP1. 0 setengah MV2 min setengah MV1 kuadrat plus MGH2 min MGH1. 0 setengah MV2 kuadrat min 0 plus 0 min MGH. Sehingga kita dapatkan setengah MV2 kuadrat sama dengan MGH. M kita coret karena sama, maka kita peroleh V2 sama dengan akar 2GH. Sedangkan bidang miring kasar. Ya, maka ada frictionnya di situ, gaya geseknya FG. Gitu. Dan dia memiliki gaya normal. Nah, karena bidang miring kasar, misal dengan koefisien gesek mu, maka ada gaya non-konservatif, yaitu gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan perpindahan. Sehingga WNK sama dengan EK2 min EK2 plus EP2 min EP1. Setengah FG kali S sama dengan setengah M V2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat plus MGH2 min MGH1. Setengah FG kali S sama dengan setengah MV2 kuadrat min 0 plus 0 min MGH. Nah, kita dapatkan mu minus mu N kali S sama dengan setengah MV2 kuadrat min MGH min mu MG cos theta kali S sama dengan setengah MV2 kuadrat min MGH. Karena M-nya sama ya, kita coret. Maka kita peroleh minus mu G cos theta kali S sama dengan setengah setengah V2 kuadrat min GH. V2 kuadrat sama dengan 2GH minus 2 mu G cos theta kali S. Maka kita dapatkan V2 sama dengan akar 2GH minus 2 mu G cos theta kali S. Nah, V2 sama dengan akar 2GH min 2 mu G cos theta H sin theta. V2 sama dengan 2GH buka kurung 1 min mu kotangen theta tutup kurung. Oke, kemudian contoh selanjutnya. Contoh yang keempat, seorang mahasiswa menjatuhkan sebuah buku bermasa 2 kg dari ketinggian 10 meter. Buku tersebut ditangkap oleh temannya yang berada di tanah. Seperti tampak pada gambar, berapa kecepatannya pada saat ditangkap pada ketinggian 1,5 meter. Nih, kita gambarkan. Ada gambarnya dengan jarak bukunya itu D besar, kemudian ketinggian anaknya itu D kecil. Karena bidang miring licin, maka tidak ada gaya non-konservatif, sehingga WNK sama dengan 0. 0 sama dengan EK min EK1, EK2 ya. Min EK1 plus EP2 min EP1 sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat plus MGH2 min MGH1. 0 sama dengan setengah MV2 kuadrat min 0 plus MG kali D kecil
min MGD besar. Sehingga setengah MV2 kuadrat sama dengan MGD besar min MGD kecil. M-nya sama bisa kita coret. Akhirnya kita peroleh V2 sama dengan akar 2G buka kurung D besar min D kecil tutup kurung. Kita masukkan angkanya V2 sama dengan akar 2 kali 10 ya. 10 min 1,5 kita peroleh V2 akar 170 meter per sekon. Nah, kita masuk ke energi potensial bekas. EP aksen. Di sini kita gambarkan gas ya, saat dia mengerut ya. Di sini gasnya mengerut, massa dan X sama dengan 0, kemudian dia merenggang sejauh X. Nah, ini ada gaya F dan gaya berlawanannya F aksen. Maka F aksen sama dengan minus Kx, di mana F aksen sama dengan minus gradien EP aksen. F aksen sama dengan E dEP aksen per dx. EP aksen sama dengan minus integral 0 hingga x min kx dx. EP aksen sama dengan setengah kx kuadrat gitu ya. Jika dalam sistem terdapat pegas, maka persamaan energi menjadi WNK sama dengan delta EK plus delta EP plus delta EP aksen. WNK sama dengan EK kuadrat min EK1 plus EP2 min EP1 plus EP2 aksen min EP1 aksen. Kita masuk ke contoh. Misalnya sebuah balok bermassa 2,5 kg yang sedang bergerak di atas lantai kasar, menumbuk pegas dengan konstanta pegas 320 Newton per meter. Akibatnya, balon tersebut berhenti setelah menekan pegas jauh 7,5 cm. Bila koefisien gesekan antara balok dan lantai kasar adalah 0,25, berapa A. kerja yang dilakukan oleh gaya pegas, B. kecepatan balok pada saat mulai menekan pegas. Kita gambarkan di sini, ada balok dan pegas di situ. Ya. Kemudian, kita hitung kerja yang dilakukan oleh gaya pegas. Karena gaya pegas termasuk gaya non-konservatif, maka usaha oleh gaya pegas dapat kita carai ya. Kita gunakan cara dengan sebagai berikut. W pegas sama dengan WK sama dengan delta EP. Maka sama dengan min EP2 aksen min EP1 aksen sama dengan minus buka kurung setengah kx2 kuadrat min setengah kx1 kuadrat. Kita masukkan angkanya min sama dengan min setengah kali 320 ya. Kali 3/40 kuadrat min 0. Maka kita peroleh sama dengan min 0,9 J. Kemudian kecepatan balok pada saat mulai menekan gas. Kita gambarkan ya, di sini ada selisih jarak, dia mengalami perenggangan ya. Di situ ada, bukan merenggang, mengerut sejauh 7,5 cm. Kemudian WNK sama dengan IK kuadrat min IK1 plus EP kuadrat, EP2 min EP1 plus EP2 aksen min EP1 aksen. Nah, di sini kita dapatkan minus FG kali S sama dengan 0 ya, min setengah MV1 kuadrat plus 0 min 0 plus setengah KX2 kuadrat. Kemudian minus mu K kali MGX plus
mohon maaf, sama dengan minus setengah MV1 kuadrat plus setengah KX2 kuadrat. V1 kuadrat sama dengan KX2 kuadrat plus 2 mu K M GX per M. Sehingga untuk mendapatkan V1 sama dengan akar KX2 kuadrat plus 2 mu K M GX per M. Kita masukkan angkanya di sini. V1 akar sama dengan akar 320 kali 0,075 kuadrat, ya, tutup kurung, plus 2 kali 0,25 kali 2,5 kali 10 kali 0,075, ya, yang sudah kita ketahui tadi, per 2,5, sehingga kita dapatkan V1 sama dengan 1,046 meter per sekon. Nah, contoh lagi nih, banyak contoh ya, biar semakin jelas ya, semakin paham. Contoh berikutnya, sebuah balok bergerak di atas bidang datar kasar dengan koefisien gesek kinetik mu K sejauh D dengan kecepatan awal V0, kemudian balik menumbuk gas dengan konstanta pegas K, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tentukan A. Kecepatan balok pada saat mulai menekan gas. B. Pemendekan maksimum gas. Di sini kita gambarkan ada balok dan pegas, kemudian bidang datar yang licin. Sedangkan yang kasar dia memiliki mu K sejauh D. A. Kecepatan balok pada saat mulai menekan pegas. Ya. A ke B, gitu ya. Kita dapat menghitung dengan persamaan WNK sama dengan delta EK plus delta EP plus delta EP aksen. WNK sama dengan EK2 min EK1 plus EP2 min EP1 plus EP2 aksen min EP1 aksen. Min FG kali S sama dengan setengah MVB kuadrat min setengah MVA kuadrat plus 0 min 0 plus 0 min 0. Gitu ya. Nah, minus mu K ND sama dengan setengah MVB kuadrat min setengah MVA kuadrat. Setengah mu K MG D, ya, jarak ini yang simbol yang di atas ya, sama dengan setengah MVB kuadrat min setengah MV0 kuadrat. Karena M-nya sama, kita coret, maka setengah, maaf, min 2 mu K G D besar sama dengan VB 2 min V0 kuadrat. Maka VB dapat kita cari dengan VB sama dengan akar V0 kuadrat min 2 mu K G D besar. A. Pemendekan maksimum pegas. B. Ke C. Nah, misalnya pegas memendek sejauh X, maka WNK sama dengan delta EK plus delta EP plus delta EP aksen. WNK sama dengan EKJ min EKB plus EPJ min EPB plus EPJ aksen min EPB aksen. 0 sama dengan 0 min setengah MVB kuadrat plus 0 min 0 plus setengah KX kuadrat. Maka di sini menjadi 0 sama dengan min M buka kurung V0 kuadrat min 2 mu K GD besar tutup kurung plus KX kuadrat. Nah, KX kuadrat sama dengan M kali V0 kuadrat min 2 mu K GD besar. X sama dengan akar M buka kurung V0 kuadrat min 2 mu K GD besar per K. Tuh. Contoh, sebuah balok bermasa 3,2 kg yang tadinya diam di atas suatu bidang miring dilepaskan ke bawah di mana terdapat sebuah pegas dengan konstanta pegas sebesar 431
Newton per M. Bidang miring membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal dan mempunyai koefisien gesekan sebesar 0,1. Bila pegas tertekan sejauh 21 cm, tentukan jarak mula-mula antara balok dan pegas D. Nah, di sini bidang miring ya. Nah, ini ada pegas. Ini ada M setinggi H. Dia memiliki garis gesek FG. X ini perubahan gasnya ya. Jadi dia memiliki sudut theta. Dari 1 ke 3. Di sini kita cari dengan WNK sama dengan EK3 min EK1 plus EP3 min EP1 plus EP3 aksen min 3 EP1 aksen. Min FG buka kurung D plus X tutup kurung sama dengan 0 min 0 plus 0 min MGH plus setengah KX kuadrat min 0 min mu K MG cos theta buka kurung D plus X tutup kurung sama dengan min MG buka kurung D plus X tutup kurung sin theta plus setengah KX kuadrat. MG buka kurung D plus X tutup kurung buka kurung sin theta min mu K cos theta tutup kurung sama dengan setengah KX kuadrat. D plus X sama dengan setengah KX kuadrat min per MG sin theta min mu K cos theta. D sama dengan setengah KX kuadrat per MG sin theta min mu K cos theta tutup kurung min X. Gitu. Kita masukkan angkanya, di situ diperoleh D sama dengan 0,52 meter. Daya P. Jika suatu benda dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, maka dibutuhkan usaha yang sama, besar. Baik proses tersebut dilakukan dalam waktu 1 sekon maupun dilakukan dalam waktu 1000 sekon. Untuk membedakan kerja tersebut, maka diperkenalkan satu kuantitas baru yang disebut daya, yang didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan persatuan waktu. Jika untuk melakukan kerja secara keseluruhan total sebesar W dan dibutuhkan waktu T, maka daya rata-rata yang dilakukan adalah P sama dengan W per T. Sedangkan daya sesaat yang dilakukan dapat ditulis P sama dengan dW per dt. Satuannya joule per sekon sama dengan watt. 1 HP horsepower sama dengan 550 pound kali FT per S sama dengan 746 watt. Pusat massa. Perhatikan sebuah sistem sederhana terdiri dari dua partikel M1 dan M2 pada jarak X1 dan X2 dari pusat koordinat O. Jika titik C sebagai pusat massa dari sistem yang berjarak XPM dari pusat koordinat O, maka XPM didefinisikan XPM sama dengan M1 X1 plus M2 X2 per M1 plus M2. Bila terdapat N partikel M1, M2 sampai Mn, gitu, sepanjang garis lurus, maka pusat massa dari partikel-partikel terdapat pusat koordinat adalah XPM sama dengan M1 X1 plus M2 X2 plus sampai Mn kali Xn gitu ya, per M1 plus M2 plus sampai Mn. Maka kita dapat persamaan
sama dengan sigma I, ya, sigma I MI XI per sigma I MI. Itu. Jika kita gambarkan, di sini ada gambar massa ya, dan pusat massanya ya. Di situ X2, Y2 memiliki M2 gitu ya. X1, Y1 itu M1 ya. Kemudian X3, Y3, M3. Maka XPM di sini sama dengan M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 per M1 plus M2 plus M3. Kemudian YPM di situ kita dapatkan sama dengan M1 Y1 ditambah M2 Y2 ditambah M3 Y3 per M1 plus M2 plus M3. Untuk benda kontinu, di sini XPM sama dengan limit delta MI mendekati 0, sigma delta MI kali XI per sigma delta MI sama dengan integral X dm per integral dm. Sama dengan 1/m besar integral X dm. Kemudian YPM sama dengan limit delta MI mendekati 0, sigma delta MI kali YI per sigma delta MI. Sama dengan integral Y dm per integral dm. Sama dengan 1/m besar integral Y dm. Kemudian ZPM, limit delta MI mendekati 0, sigma delta MI ZI per sigma delta MI. Sama dengan integral ZDM per integral dm. Sama dengan 1/m besar integral ZDM. Jika vektor R adalah vektor yang menyatakan jarak dari pusat sumbu sampai dengan elemen massa dm, maka vektor pusat massa R terletak vektor R sama dengan integral R kecil ya kali dm per integral dm. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah ya. Bisa kita belajar bersama, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sukses selalu.